Halo semua, selamat bergabung lagi dengan saya di sini. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membicarakan tentang bulan. Jadi ini kelanjutan dari ulasan saya sebelumnya ya, yang ada di video sebelumnya. Jadi ini masih dalam rangka memperingati pendaratan manusia pertama di bulan ya, 54 tahun yang lalu. Semua misi ke bulan yang pernah dijalankan dalam puluhan tahun ini ya, baik itu oleh Amerika maupun Uni Soviet maupun Cina dan nanti juga India, meninggalkan berbagai macam peralatan di bulan ya. Dan ketika misinya selesai, semua alat yang ada di permukaan bulan itu ditinggalkan di sana. Jadi di permukaan bulan itu banyak sekali instrumen-instrumen yang ditinggalkan. Nah, di antara berbagai macam instrumen itu, ada satu instrumen yang termasuk paling simple ya, yaitu berupa cermin. Nah, tentu saja cermin di sini bukan dalam artian cermin yang kita pakai di rumah ya untuk berkaca, tapi lebih seperti sebuah reflektor. Nama yang tepat sebetulnya adalah retroreflektor. Jadi itu dipakai untuk memantulkan cahaya. Nah, saat ini ada 5 cermin atau reflektor yang masih ada di permukaan bulan. Itu ditinggalkan oleh misi Apollo dan misi Luna dari Uni Soviet waktu itu ya. Reflektor yang pertama itu dibawa oleh Apollo 11 tahun 69. Itu lokasinya ada di sini ya. Ini A11 Apollo 11. Kemudian Apollo 14 tahun 1971 itu juga membawa reflektor. Kemudian Apollo 15 tahun 71 juga membawa reflektor lagi. Itu yang dari Amerika. Nah, yang dari Uni Soviet ini ada dua. Yang pertama itu dari Luna 17, ini tahun 1970 ya, ini punya Soviet. Kemudian Luna 21 tahun 1973. Nah, ini adalah foto dari orbit bulan yang diambil oleh salah satu wahana luar angkasa Amerika yang mengorbit bulan ya. Ini menunjukkan lokasi dari laser ranging retroreflector dari Apollo 15 ya, itu ada di sini nih ya, LRRR ya, laser ranging retroreflector. Ini foto dari NASA kalau nggak salah, tapi ini juga sudah dikonfirmasi oleh foto dari misi dari India ya beberapa tahun yang lalu, yaitu Chandrayaan-1 kalau tidak salah. Nah, ini adalah fotonya close up ya. Ini diambil oleh astronot. Ini saya tidak tahu ini dari misi yang mana. Tapi ini di foto di permukaan bulan. Nah, ini foto dari, kalau tidak salah ini Buzz Aldrin ya, orang kedua yang berjalan di bulan. Nah, ini dalam foto ini terlihat dia membawa reflektor tersebut. Jadi dia yang meletakkannya di bulan, kemudian dia yang melakukan setting, mengarahkannya ke lokasi atau ke arah yang memang sudah ditentukan. Oke, mengapa ada reflektor di bulan? Dipakai buat apa? Ya, jadi ada ya, fungsi utamanya adalah untuk mengukur jarak dari bumi ke bulan. Ya, jadi itu bisa dilakukan dengan kita menembakkan laser dari bumi, kemudian laser itu akan dipantulkan oleh reflektor yang di bulan ini, kemudian akan kembali ke bumi. Nah, ini bisa diukur waktunya, ya, kemudian kita bisa menghitung jarak dari bumi ke bulan. Ini sangat akurat ya. Mereka bisa mengukur jarak dari bumi ke bulan itu sampai akurasi 1 cm. Jarak dari bumi ke bulan ini kan jauh sekali ya, ribuan, mungkin puluhan ribu kilometer. Jadi akurasi 1 cm dari puluhan ribu kilometer itu tentu saja sangat akurat. Nah, itu fungsi utamanya dari pengukuran selama puluhan tahun ini. Diketahui bahwa rupanya jarak antara bumi dengan bulan ini makin lama makin menjauh gitu. Ya, kalau nggak salah 5 cm per tahun kalau nggak salah, atau something like that, saya tidak terlalu ingat angka pastinya. Tapi selain itu juga banyak hal yang dibuktikan ya dari laser ranging ini ya. Ada dua yang utama. Yang pertama itu adalah membuktikan bahwa kecepatan cahaya
itu konstan ya, tidak tergantung dari frame of reference. Jadi yang mengetahui latar belakang teori Einstein ini, ya dia akan mengatakan bahwa kecepatan cahaya itu salah satu parameter yang konstan di alam raya ini ya. Jadi apakah diukur dari frame of reference yang bergerak ataukah dari frame of reference yang diam, kecepatan cahaya itu pasti sama nilainya. Dan itu salah satu yang dibuktikan dengan laser ranging measurement ini ya. Kemudian hal kedua yang dikonfirmasi dengan laser ranging measurement ini adalah yang berkaitan dengan hukum gravitasi Newton. Ya, yang tahu formulanya ini tentunya ingat bahwa dalam rumusnya hukum gravitasi Newton itu ada satu parameter ya G, itu yang disebut gravitational constant, yaitu memiliki nilai tertentu, dan itu dibuktikan selama puluhan tahun ini bahwa nilai itu memang konstan dan sangat konstan ya. Jadi dia dalam hampir 50 tahun diukur itu nilainya tidak berubah dalam 1/100 miliar. Jadi ini persentase perubahan yang kecil sekali ya. Jadi itu menunjukkan bahwa nilai tersebut memang konstan. Nah, di dunia ini banyak lokasi di mana para ilmuwan itu bisa menembakkan sinar laser ke bulan ya, kemudian dipantulkan dan kembali lagi ya. Nah, ini adalah foto dari Goddard Geophysical and Astronomical Observatory ini di Amerika. Ya, terlihat bagaimana mereka menembakkan lasernya kemudian kembali. Kira-kira ke lokasi yang sama ya. Nanti kita akan bicarakan nih. Ya, bagaimana ini mereka bisa memantulkan cahayanya kembali kira-kira di lokasi yang sama ya. Tidak melenceng ke tempat lain di mana gitu di dunia ya, tapi kembali lagi ke lokasi ini. Nah, ini hanya salah satu dari banyak sekali lokasi di dunia ini, tidak hanya milik Amerika tapi juga milik Soviet atau Rusia sekarang ya, atau saya tidak tahu, salah satu negara yang dulu masuk Soviet. Dan juga para astronom amatir ya, banyak juga yang menembakkan laser mereka ke bulan untuk mengukur secara independen jarak dari bumi ke bulan. Jadi ini sesuatu yang sudah sering dilakukan oleh banyak orang. Oke, sekarang bagaimana mereka melakukan itu ya? Jadi ini kan jarak bulan dari bumi itu jauh sekali ya. Nah, dari pengalaman kita tahu kalau kita menembakkan cahaya itu ke cermin, dia akan terpantulkan pada suatu sudut ya. Pada suatu sudut ya, jadi kita menyinarkan dari sini, dia akan mantul ke sana, dan ini kan akan menjauh dari sumber cahaya ya. Nah, jadi kalau jarak yang jauh sekali ya, nah kalau kita ingin cahaya itu kembali ke asal kita menembakkan sinar ini, tentunya cermin ini harus diatur dengan sangat akurat ya, sehingga cahayanya bisa kembali ke lokasi di mana kita menembakkan sinar ini. Nah, dengan jarak yang jauh sekali antara bumi dan bulan, bagaimana itu bisa dilakukan dengan akurat? Jadi itu pertanyaannya ya. Teknik yang dipakai itu intinya dengan tidak memakai cermin datar, tapi cermin yang dibentuk seperti kubus ya. Jadi cermin sudut atau corner mirror. Nah, ini salah satu contoh yang sederhana. Ini adalah cermin kubus ya, yang terdiri dari intinya 3 permukaan cermin ini ya. Ini kita lihat yang sebelah kiri, ini satu permukaan, yang sebelah kanan permukaan nomor 2, kemudian satu lagi di bawah ini. Jadi ini membentuk sudut. Nah, kita lihat kalau kita menembakkan cahaya dari sini misalnya ya, kemudian akan terpantul dari cermin sana, dia akan terpantul lagi ke cermin sini, kemudian terpantul ke cermin bawah, dan dia akan kembali ke arah dari mana sinar itu datang. Ya, ini satu teknik yang cerdas, simple tapi efektif ya. Kalau sinarnya datang dari sebelah sini, dia akan terpantul dari bawah, kemudian terpantul dari cermin yang kiri, terpantul dari cermin yang kanan, akan kembali ke arah datangnya cahaya. Nah, ini adalah demonstrasi tentang prinsip kerja dari cermin kubus ya. Kita lihat cerminnya itu diputar-putar, tapi kameranya itu atau image kameranya terlihat tetap tidak bergerak ya di tengah kubus ya. Nah, ini prinsip yang dipakai pada retroreflektor. Jadi itulah prinsip kerja dari cermin sudut.
Nah, ini adalah foto close up ya dari reflektor yang ada di permukaan bulan itu. Nah, kalau kita lihat perhatikan ya, yang kelihatan seperti lubang-lubang ini adalah cermin tersebut ya. Nah, tapi kita perhatikan seakan-akan bolong. Ya, ini ada bayangan di belakang itu, kita bisa lihat bayangannya melewati cermin ya. Jadi cermin ini kelihatannya seperti tembus pandang begitu ya. Tapi ini adalah cermin. Ini adalah cermin yang terbuat dari kaca. Nah, saya akan jelaskan bagaimana cermin yang terbuat dari kaca itu bisa bekerja ya. Nah, ini adalah cermin yang mirip dengan yang dipakai di bulan itu. Ya, ini terbuat dari kaca. Ya, kita lihat ini dipotong sehingga bentuknya sebagai sudut, sedangkan bagian bawahnya ini berbentuk melengkung. Kemudian dimasukkan ke dalam lubang. Ya, nah ini terpasang nih, ini kacanya nih. Jadi cermin yang terbuat dari kaca yang transparan ya, tembus pandang sebetulnya. Ya, nah ini adalah cermin yang rencananya sudah dibawa ke bulan sebetulnya oleh misi dari Israel, kalau saya tidak salah ingat. Tapi misi tersebut gagal. Jadi ketika mereka mau mendarat di bulan, mereka mengalami crash sehingga hancur ya peralatannya. Oke, ini kaca yang disebut fused silica. Ya, ini kaca yang kualitasnya paling tinggi ini ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana kaca tembus pandang seperti ini bisa bekerja sebagai cermin. Sekarang kita akan melihat bagaimana sinar itu melewati dua medium yang berbeda. Nah, di sini saya sudah setting ya. Ini bagian atasnya yang berwarna kebiruan ini adalah kaca ya, di sini glass dengan index of refraction 1,5. Kemudian yang di bawah ini udara. Ya, index of refraction-nya 1. Nah, saya akan mulai dari sudut ini dulu ya. Kalau saya nyalakan senter ini, kemudian cahayanya itu keluar pada sudut 90 derajat ya terhadap permukaan ini. Ya, kita lihat bahwa cahayanya akan melewati kaca, kemudian akan keluar dari kaca masuk ke udara dan dia lurus saja ya. Karena sudutnya ini 90 derajat terhadap permukaan. Ini sesuatu yang kita expect lah ya terjadi. Nah, tapi kalau saya ubah sudutnya sedikit, kita lihat ya. Nah, sudut ini yang saya bikin ini, menggerakkan ke kiri ini, sudut ini diukur dari garis yang tegak lurus ini disebut sudut datang atau incident angle, ya sudut datangnya cahaya. Nah, kita lihat kalau kita berikan sudut, ya seperti ini, ya sebagian besar cahayanya masih tembus ya, masih keluar dari kaca masuk ke udara, tapi kita lihat bahwa sudutnya sudah berubah ya. Nah, kita lihat sudut datangnya ini berbeda dengan sudut keluarnya. Ya, ini fenomena yang disebut refraksi atau pembiasan cahaya. Ini cahaya datang dari medium yang massa jenisnya tinggi ke medium yang massa jenisnya lebih rendah. Jadi sudutnya itu atau sudut pembiasannya ini lebih besar dari sudut datangnya cahaya nih ya. Nah, tapi perhatikan bahwa ada sebagian dari cahayanya itu yang terpantul ke atas ya. Nah, sudut pantulannya ini sama dengan sudut datangnya. Ini sudut sebelah kiri ini sama dengan sudut sebelah kanan ya. Nah, kalau saya tambah sudutnya lagi, ya, ini sudut biasnya ini makin lebar. Nah, kalau saya lakukan ini terus ya, perhatikan, ya. Kalau saya lakukan ini terus, saya tambah sudutnya. Nah, ada satu sudut di mana, ya kita lihat, tidak ada lagi cahaya yang keluar ke sini. Ya, jadi sepenuhnya cahaya ini sepenuhnya terpantul di dalam kaca. Ya, ini yang disebut total internal reflection atau pemantulan internal total. Nah, sudutnya ini adalah yang disebut sudut kritis atau critical angle. Yaitu suatu sudut di mana terjadi total internal reflection. Ya, jadi cahaya yang disorotkan ini tidak bisa keluar dia, ya. Ya, kalau kita melewati sudut ini, ya, semua cahayanya ini akan dipantulkan ke dalam lagi, tidak keluar. Jadi kalau kita berdiri di luar sini, kita tidak akan melihat ada cahaya tuh, karena tidak ada cahaya yang keluar yang diterima mata kita ya. Nah, seandainya ada dua permukaan bagaimana?
Kalau ada dua permukaan, cahaya yang di dalam kaca ini dia akan terpantul dari permukaan bawah ke atas, terpantul lagi dari permukaan atas. Kemudian ya terus akan terus-menerus terpantul-pantul seperti ini ya. Jadi cahayanya ini tidak akan pernah keluar. Dan ini adalah prinsip yang sama dipakai dalam kabel fiber optik. Ya, ini kabel fiber optik ini yang dipakai untuk high speed internet, ya kabel bawah laut itu semuanya memakai kabel fiber optik. Oh, hampir semuanya, mungkin masih ada yang pakai kabel biasa ya. Jadi kabel fiber optik itu adalah kabel di mana di dalamnya itu terdiri dari serat kaca. Ya, serat kaca kualitas tinggi. Jadi ditembakkan cahaya dan ini akan tertransmisi ke jarak yang jauh sekali ya. Ya, keunggulan dari kabel fiber optik ini adalah bahwa signal loss-nya itu kecil. Kemudian ini adalah demonstrasi yang sederhana ya pada sebuah prisma. Nah, tentu saja ini prisma bukan kubus tapi menunjukkan prinsip yang sama. Kita lihat bagaimana cahaya datang dari atas ya pada sudut datang 0 derajat, kemudian dia terus saja masuk ke dalam prisma ini. Nah, di sini cahaya ini terpantul ya karena terjadi total internal reflection, dia terpantul ke arah kanan. Kita lihat tidak ada cahaya yang keluar di sini ya, karena ini total internal reflection. Kemudian pada permukaan satu lagi dia terpantul lagi ke atas ya. Sekali lagi kita lihat tidak ada cahaya yang keluar ya. Demikianlah penjelasan saya mengenai cermin yang ada di bulan. Dalam misi selanjutnya ke bulan yang dilakukan oleh India, Cina, dan Amerika akan kembali ke bulan juga. Dan kemungkinan Rusia juga kembali ke bulan. Saya yakin mereka akan membawa cermin yang baru ya, yang lebih bagus, kualitasnya lebih baik, sehingga bisa memberikan data yang lebih baik lagi bahkan dari yang sebelumnya. Saya rasa sekian dulu ulasan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat buat kita semua. Sampai berjumpa lagi pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih.